Apa? Tanya aja Jawab. Bang. Bantu jawab Silakan. juga ya Bang RK ya, izin Silakan. ya. Silakan, silakan. Karena waktu itu saya bertanya sama si Mbak ini kan jawabannya nggak tepat. Silakan. Halo? Silakan dengan dengan Kak, dengan ke KCW hijab. Silakan, silakan. enggak. Teman-teman Bang jangan lupa RK follow ya, kasihan punya ke. Bang RK. Nah, Ya dengan Nabi Isa silakan itu- langsung. iya ya. Nabi Isa itu kan anaknya Maryam kan? Maria. Betul. Miriam, saya ikutin kamu. Punya bapak? Ah, silakan, silakan Kak. Enggak punya bapak enggak? Saya bertanya, Silakan, punya Kak, bapak Kak. enggak? Punya kemanusiaannya itu ada ya, tapi dia bukan dari biologis ya. Jadi dia Bunda Maria ini bersuamikan Yusuf, namun dia tidak berhubungan badan gitu. Jadi Udah tahu Santo itu. Yusuf ini dia menikahi Bunda Maria untuk menjaga marwahnya. Jadi kalau dikatakan apakah dia punya Islam bapak juga biologis, sama. tentu tidak. Tetapi bapak yang memberikannya kelegalan bahwa dia bukan anak haram. Nah, secara perdata supaya Maria ini tidak dirajam karena dia kan seorang perawan. Kan dia seorang perawan, jadi dia tidak mungkin dalam kondisi perawan dia melahirkan. Sementara di bangsa Israel ada hukum, nah kalau ada perawan hamil, ya itu harus dirajam. Makanya, apakah dia punya bapak secara biologis? Tidak, tetapi bapak yang mengangkatnya menjadi anak itu yang ada. Gitu, Yang Bang. saya mau tanya, Isa ini kan dari tahun Yesus. pertama lahir sampai umur 12 bersama ibunya. Umur Iya, 13 ada bapaknya juga. sampai umur 30, Kenapa? Yesus ini kemana Bang RK yang mau saya tanyakan? Bang RK Oke. jawab. Ada di Lukas. Kasih datanya aja, Bang. Bang RK yang jawab coba. Oke. Saya jawab dengan data ya. Ya, di Lukas ada tuh Bang RK. Lukas 2 ayat 41 Bang RK. Ini ada bapaknya bahkan di sini. Santo Yusuf. Lukas 2 ayat 41 Bang RK. Ya, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari di-mute dulu Bang, didengerin Bang. Iqbal, kamu bisa diam dulu Iqbal. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan lamanya, lalu mencari dia di antara keluarga dan kenalan. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem, terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang mendengar ia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawabannya. Ketika orang tuanya, nah ini berarti ada bapak ibunya, melihat dia tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Lihat, bapakmu," ini Santo Yusuf, "bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dia katakan. Lalu ia, Yesus, pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua itu dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu Bang. Jadi ada semua. Tuh datanya ditunjukin sama Bang RK. Kemute itu Bang. Mute. Iqbal, mute Iqbal. Halo? Aduh, maaf ya, kalau mau sholat dulu. Jadi untuk mereka yang mengatakan ya, Tuhan Yesus hilang, Tuhan Yesus itu 3 hari di Bait Allah. Selebihnya dia ada di rumah ibunya dan bapaknya, yaitu Santo Yusuf. Seperti itu. Mana lagi nih? Halo, Halo. selamat malam. Ya, bisa buka kamera silakan. Boleh? Ya, buka kameranya.
Islam atau Kristen? Islam. Mm-mm. Silakan. Ini kita mau diskusi atau narasi ya, Bang? Pak, Ya, kalau kau bernarasi harus punya datanya dari mana? Kalau narasi tanpa data, saya tidak pernah biasa menerima di sini. Ya, dengan data aja sekalian. Datanya di Al-Quran, gitu kan? Misalkan kau beriman Abang kepada mau- Al-Quran. Ya, Abang mau saya bawa data dari Al-Quran atau dari yang Bebas. Abang... Al-Quran, Ya. hadis, terserah. Iya. Ya kan? Terserah. Iya. Mau Al-Quran, mau hadis, urusan kamu. Oke. Mm-mm. Abang tanya 2 soal, saya tanya 2 soal. Jika sudah selesai, oke kita mulai lagi. Mhm. Boleh begitu? Oke. Giliran. Satu-satu, Bergilir, ya? satu-satu. Satu soal, satu soal. Oke, Bang. 1. Silakan. Pertanyaan saya 1. Oke, 1. Adakah di dalam Bible atau dalam Alkitab orang Kristen yang mengimani, yang dipercayai oleh orang Kristen, adakah di situ oleh Yesus janji atau bersumpah siapapun tidak akan bisa menggantikan satu huruf pun dalam Bible atau dalam Alkitab Yohanes, Matius, apa mana-mana? Maksudnya Adakah coba dia subjek, menjawab? predikat, objek, keterangannya jelas dulu lah. Coba subjek, predikat, objeknya jelas dulu. Pertanyaannya, poinnya apa? Adakah Yesus mengatakan Alkitab ini siapapun tidak akan bisa menggantikan satu huruf pun? Adakah begitu janjian, Bang? Ada. Dia mengatakan satu iota pun tidak akan hilang. Di mana, Dari Bang? hukum Taurat tidak akan hilang. Satu iota pun tidak akan hilang. Sebelum digenapi Di mana, Bang? semuanya. Di dalam Ya, di Alkitab. mana, Bang? Iya, buktinya, Tunjukkan Bang. ya. Coba. Iya. Kita dengan data aja lah, ya kan? Hmm. Matius kalau nggak salah, Matius 5 ayat 18 kalau nggak salah. Coba, benar atau tidak? Matius 5 Ayat 18, Bang. ayat 18 ya. Ya. Data ya, saya tunjukkan data ya, Abdul. Iya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama langit dan bumi selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Semuanya harus digenapin. Dari Taurat. Bahkan karya keselamatan Allah yang dinubuatkan bahwa Yesus Kristus harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga dan naik ke surga, semuanya harus digenapi. Karena dia Al-Masih. Oke? Ini kata siapa, Bang, itu? Kata Yesus, Kata Yesus. Ya. Alkitab yang mana, Bang? Matius pasal 5 ayat 18. Matius. Oke. Betul. Betul ya? Ya, Sekarang betul sekali. saya satu pertanyaan ya. Boleh, Bang. Silakan. Oke. Coba kamu buka surah 18 ayat yang ke-96. Surah 18. Ya. Surah yang mana, Bang? Surah 18, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ya, ayat 96 sampai 97. Ayat 96. 96. Oke. Oke. Oke, Bang. Silakan baca. Ini firman Allah, betul? Kejap, Bang. Sekejap ya, Bang. Sekejap, Sabar sekejap. ya. Ini firman Allah. Sabar, Bang. Sabar. Silakan. Oke, baik. Saya sabar. Al-Kahfi. Al-Kahfi. 96. Surah 18 ayat 96. Surah 18 ayat 96. Ya, surah Al-Kahfi. Sabar, ya. Ya. Mungkin dia nggak tahu, Bang. Al-Kaf mungkin. Al Al-Kaf. Al-Kahfi.
Al-Kaf atau Al-Kaf? Al-Kaf. Al-Kaf. Hmm. Al-Kaf. Itulah. Ini Al-Kaf. Di tempatku namanya Al-Kaf sih. nggak Oh, ada. Al-Kaf. Oh, betul. Ada beda-beda itu. Hmm. Tentang Zulkarnain, Pak. Tentang Zulkarnain. Surah Al-Kahfi ayat 96. Ya, tentang Zulkarnain. Tentang Zulkarnain. Ya. Atau Alexander Agung itu. 92, 93, 94, 96 ya. Ya, silakan. 96, 97. 96 ya. Ya 96. Silakan. Atuni zubural hadid hatta idza sawa baina sadafain qala anfahu hatta idza ja'alahu naran qala tuni afrigh alaihi qitra. Artinya, Abang mau saya mau artikan inilah. silakan. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung. Itu dia. Nah, antara dua gunung itu. Dia pun Dia ini siapa? Dia ini siapa? perintah. Yang mana? Dia itu siapa? Tunggu Bang, saya habiskan dulu ya terjemahnya ya, Bang. Sabar ya. Dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tipulah dengan alat-alat kamu sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah dia. Tadi ada orang telepon Bang, saya matikan. Oke. Lanjut. Santai. Menyala seperti api, berkatalah dia, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya. Oke. Itu dia itu siapa? Dia ini siapa? Dia ini siapa? Oke bang. Oke, kita sini aja. Oke, saya pun tak akan gerak dari ayat ini. Saya mau lihat tafsir dia ya. Boleh? Silakan. Tafsir apa yang dipakai? Tafsir Tahlili. Wajis bagus tuh. Oh, ternyata apakah firman harus ditafsir lagi ya? Oh, mungkin ya. Saya bukan firman bang. Ini kamu bukan firman, masa kamu Yesus? Ini yang Kamu firman enggak. bang. Iya. Ya. Ini yang firman. Kalau kamu Yesus kan kamu bukan Alfa dan Omega. Silakan. Dia itu siapa? Dia. Ya ini yang benar bang. Lebih daripada gini, di mana ada penjelasan bang? Ya mana? Dia itu siapa? Dia itu siapa? Dia yang meminta potongan-potongan besi itu siapa? Dia ini siapa? Artinya, Dia ini siapa? Ini siapa nih? Dia. Zulkarnain. Dia ini siapa nih? Apakah dia ini benar-benar Zulkarnain? Dia ini siapa? Dia ini di sini ada dipagarkan Zulkarnain lah bang. Sekarang Zulkarnain ini lagi buat apa? Kumpulan besi ini Zulkarnain buat apa nih? Besi-besi yang dikumpulkan ini buat apa, Bang? Abang kena apa, baca. Bang Irka? Abang kena baca sampai bawah juga, jangan Coba. hanya satu. Berilah aku saja. potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang. Ya. Sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia Zulkarnain ini berkata, tiuplah api ketika besi itu sudah menjadi merah-merah. Dia pun Zulkarnain ini berkata, berilah aku tembaga-tembaga yang mendidih. Nah, tembaga yang diminta oleh Zulkarnain ini buat apa? Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku Ini buat apa nih? tuangkan Tembaganya ini buat ke apa atas nih? Besi-besi tembaganya buat apa? panas itu. Makna adalah tembaga cair yang ini. Tembaga cair tersebut kemudian dituangkan ke atas pemotongan besi yang telah sehingga dapat menyetukan.
Telaga itu buat apa? Abang baca sejarah yang sepenuh. Nah, Saya justru senang pingin sejarah dengan kamu ini. Makanya saya minta dia saya itu bagi, dia saya bagi tafsirnya dari Oke, tafsir satu, apa? satu sudah diartikan satu-satu ya, Bang. Oke, silakan. Satu-satu huruf, oke, kata per kata, silakan. Oke. Mulaikan saya. Ya, mulai bagaimana? Ya mulai dari 96 kan nih. Ayat 96. Ya mana? Kamu malah off kamera. Gimana saya off? Off ya. Nih. Silakan. Hmm. Nah, dia itu siapa? Zulkarnain. Berilah aku potongan-potongan besi. Ya. Nah, kata siapa? Dia Ini kan, si dia kan. potong. Saya baca dulu, Bang. Oke, baca dulu. Lagi saya waktu ya. Heeh. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, makna Sadafain ya, adalah dua sisi gunung yang saling berhadapan tersebut. Makna ayat ini, yakni mereka memberinya potongan-potongan besi, kemudian ia mulai membangun dinding dengan potongan-potongan besi itu. Oke. Jadi Zulkarnain meminta potongan besi itu untuk membangun dinding besi, betul? Ya. Nah, coba Di kamu antara- tunjukkan. Sudah. Dinding besi itu yang coba tunjukkan dalam sejarah. Dinding besi itu yang pernah dibangun Zulkarnain itu di mana? Coba. Dinding besi itu oleh Zulkarnain dibangunkan Ya, gitu. mana buktinya? Mana buktinya? Sekejap. Oke, saya akan bawa data lagi kalau begitu. Oke. Abad keberapa itu dibangun Zulkarnain itu? Dinding besi itu dibangun abad keberapa itu? Abang, begini Bang, Abang baru tanya satu, saya jawab satu. Oke, kita Iya. mulai lagi. Iya. Selesaikan Saya dulu. Ini kan bawa ini data. masih satu pertanyaan ini. Yes, ya. Ini satu saja kan? Ya. Jangan tanya abad dulu. Abad Iya, oke, makanya nanti saya lagi. tanya, Anda buktikan dinding besi itu dibangun abad keberapa? Ya, abad keberapa dibangun? Jadi Abang, Ya, jadi dan Abang bukti mau dinding tambah. besi. Saya tidak tambah, ini kan satu kesatuan pertanyaan. Ini more the question, Bang. Bukan more the question, ini just one question, brother. One more question, Bang ini. One more question. Oh, coba, ini satu kesatuan. Abad keberapa dibangun itu? Di mana Zulkarnain? Nah, maha tahu ya Google, berikanlah jawabanmu Google. Ku butuh jawabanmu Google. Aku memohon kepadamu ya Google. Sehingga Google ini bisa memberikan jawaban kepadaku Google. Google ini bukan hanya kita, untuk kalian juga sama. Kalian juga cari di Google. Ya Bukan maha saya tahu saja. Allah dan Al-Qur'annya. Al-Quran itu sudah disimpan. Sekarang ini zaman digital, Bang. Bukan zaman itu Oh, berarti perang dengan bagus. PC. Oke, berarti pikiran kamu bagus ya. Berarti naik bukan naik onta sekarang ya. Silakan. Zulkarnain bangunkan apa, Bang? Tadi? Tadi kau baca apa? Iya. Zulkarnain bangunkan apa dan abad berapa begitu? Ya, abad keberapa? Abad keberapa dibangun? Bentuk fisik temboknya mana? Tembok besinya mana? Saat itu tidak ada kamera, Bang. Tidak Tidak ada ada. kamera. Bang Erka. Terlalu Nggak berat. ada kamera, Bang. Nggak ada kamera saat itu. Apa, Bang? Percaya ini gambar Yesus ada saat itu ada orang gambarkan kamera dengan kamera, Bang? Ya, kita Selfie bisa ada orang jelaskan. ambil Ini selfie. bukan gambar, ini lukisan. Bukan lukisan, just lukisan ya, bukan gambar. Tapi abang percaya pada lukisan juga? Saya percaya. Abang percaya pada lukisan macam Saya mana? percaya dengan Gimana lukisan saya kudus. Ya, gimana saya tak mau percaya? Saya bisa menjelaskan lukisan kudus itu, saya bisa jelaskan. Tapi lukisan kudus itu, Silakan, Kak Agatha mau tambah silakan.
kayaknya berat dengan dia. Lukisan itu kan bukti bahwa sesuatu saat itu ada. Nah, ini yang ditanya Bang RK ini nih. Setidaknya ada bukti ya Bang RK ya, Ya, bahwa di temboknya. si Zulkarnain ini benar-benar membuat itu gitu. Tapi ini seru ya bahas ayat ini. Dari satu pertanyaan Bang RK sebenarnya banyak lagi nanti keluar pertanyaan. Gimana menurut Abang? Kayaknya dia Ya, sesak napas di Bang RK. sini dalam surah Al-Kahf, Udah dalam putus surah asa Al-Kahf kayaknya ya. Bang. Di sini dalam surah Al-Kahf Allah Subhanahu Abang wa cari taala dulu jawabannya baru naik ke atas, Pak. Dengar dulu, Bang. Oh, berarti ada jawaban. Silakan. Masih berusaha. Dalam surah Al-Kahf Allah hanya ceritakan sedikit kisah tentang Zulkarnain. Ya, yaitu ada di surah Al-Kahf itu saja. Bukti. Allah bukti yang Maha tahu. temboknya. Ya. So maka dari itu saya simpulkan Allah yang Maha tahu, Bang. Tidak ada yang lebih tahu daripada Dia itu. Wallahu alam ya. Ya. Wallahu alam ya. Ya wallahu a'lam bimuradi. Udah, kalau udah wallahu alam Udah itu mau udah selesai Bang. Udah nggak ada jawaban. Silakan, lanjutkan. Udah mentok sih. Abang mau bertanya, mungkin mau bertanya apa Bang? Silakan. Lagi satu, Bang. Oke, saya lagi satu mau tanya. Silakan dengan Kak Agatha, gantikan. Ya. Adakah Yesus sendiri mengakui bahwa Dia adalah Allah atau adalah Tuhan? Begitu. Ada Bang. Coba buka Wahyu 1 ayat 8. Wahyu. Ini Wahyu ya, Bang? Iya, nama kitabnya Wahyu 1 ayat 8. Wahyu. Hmm. Wahyu ini selepas Nabi Isa sudah tiada, Bang. Wahyu Ini ini, Bang. perkataan dia sendiri ditulis sama Rasul Yohanes. Iya, tapi Yesus tidak ada. Saat Yesus ada, Yesus tidak ada mengakui, Bang. Ini dia sendiri yang ngomong, aku. Saat Yesus ada kenyataan di mana ada Yesus mengakui bahwa diri adalah Allah atau adalah Tuhan. Itu baca dulu tuh. Baca. Ini wahyu. Aduh, capek ya ngomongnya. Wahyu, Kayak gini wahyu. Tuhan kan? Tuhan kan? Udah itu kan? Udah jawab. Salomo bilang jawablah kebodohan dengan Oke. kebodohan. Gimana Ya kan? aja? Oke. Ikut gaya Salomo aja. Iya juga sih. Nah, ini kamu menyebut aku guru dan Guru dan katamu itu tetap. Itu seperti kalian ada orang banyak yang menjadikan iya. Tuhan. Ini apa? Ini adalah- apa nih? Ini apa? Ini apa nih? Di mana? Di Ini mana? apa? Tuhan. Tuhan. Tuhan ini Tuhan. ada bukan hanya satu arti, Bang. Oke, Oke. jadi artinya seperti apa? Silakan. Nanti ku tanya lagi balik. Oke, ya. Oke, Bang. Ya. Tuhan. Kita jelaskan terlalu dalam nggak ngerti nanti. Kayaknya sih. Bang Hafizul. Halo. Ya. Bang Hafizul. Ya. Saya tanya Bang, apakah Tuhan itu harus mengaku dirinya Tuhan Bang? Harus, Bang. Oke. Harus, Kak. Oke. Fir'aun pernah mengaku dirinya Tuhan nggak? Pernah, Hmm. tapi dia itu sudah musnah. Firaun itu musnah. Oke. Betul? Sekarang Allah ada. Allah tak ada musnah, tidak ada akhir. Oke. Pernah ada tapinya. Innal awwal wal akhir wal zahir wal batinu, Kak. Ada ayat, ada dalilnya. Di mana tuh Bang tulisan itu Bang? Oh, alah, itu pun tak tahu ya. Oh, Al-Hadid ayat 3 ya? Betul. Coba cek Bang, Al-Hadid ayat 3 ya. Ternyata ini perkataan Yesus loh Bang. Di dalam Wahyu 1 ayat 17. Serius? Oh, kata Kristus. Itu wahyu, Kak, wahyu. Itu wahyu berarti Ya. wahyu. Wahyu Wahyu ini itu adalah Yesus. Wahyu ini adalah Yesus, berarti Yesus pernah datang kali kedua juga. Kok kalau kali kedua nanti dia mah No udah way. datang ke dunia. Berarti itu artinya dibuktikan Yesus pernah datang kali kedua. Kalau nanti datang lagi satu kali ketiga. Betul? Enggak Bang, enggak gitu. Yesus itu Ini lagi kan bersama-sama katanya dengan wahyu. muridnya. Katanya wahyu. Dia kayaknya nggak ngerti Wahyu itu kitab ya Bang katanya RK ya. wahyu itu Biar- benar.
Wahyu itu kata Yesus. Coba kamu dengar saya baik-baik. Ya, Tadi kamu silakan. mengatakan bahwa ketika Yesus tak tampak, baru dia mengatakan itu wahyu, betul? Yang mana? Yang mana, tadi Kak? ketika Kak Agatha menunjukkan Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, kamu bilang itu wahyu, betul? Nah, itu wahyu. Selepas Yesus Nah. sudah tiada. Oke. Nah, saya tanya, kapan Allahmu menampakkan diri sehingga dia mengatakan akulah yang huwal awalu dan wal akhiru? Bukankah Oke. sama aja? Allah ada mengakui bukan hanya Iya, satu bukan. tempat. Innani anallahu la ilaha Iya, illa kapan dia ana menampakkan fa'budni. dirinya? Kapan dia menampakkan dirinya? Saat itu tidak ada kalendernya, Bang. Tidak ada orang sains, Bang. Maksudnya Allah kamu pernah tampak nggak? Tampak di Bila dunia saat- ini lalu dilihat. Kan tadi kamu menuntut kami. Ketika Yesus tampak baru dia ngomong akulah yang awal dan yang akhir. Ya kan? Nah, ketika kamu tidak percaya dengan ayat itu karena Yesus nggak tampak ngomong kayak gitu kan? Betul? Nah, Tak tampak. kapan Allahmu tampak baru ngomong akulah awal dan yang akhir? Kapan Allahmu tampak? Kapan Allah ku tampak? Akulah Nah, awal kapan dan Allahmu akhir. tampak lalu ngomong Allahmu tampak sama seperti Yesus yang datang bisa dilihat lalu bilang akulah yang awal dan akhir. Kan kamu kan butuh data kayak gitu. Nah, Oke, kapan oke, Allahmu oke, saya tampak? jawab. Saya jawab sekarang. Saya jawab yang jawab dulu yang saya tanya yang tadi. Tadi saya sudah Di tunjukkan. mana Yesus? Itu tipu, Oke. Bang. Dikasih jawaban kok. Tipu itu. Sebab saat itu Sampai Yesus sudah tiada. Oleh orang lain itu mengatakan. Iya, Coba tanya saya punya. Yang saya bilang itu jawab dulu. itu udah dijawab. Itu perkataan Itu Yesus yang wahyu, ditulis bukan sama kata Yesus. Rasul. Atau Yohanes, itu bukan kata Yesus. Itu perkataan Yesus yang ditulis Itu sama Rasul seperti Yohanes. itu. Di situ saat itu juga ada orang golongan-golongan yang tidak punya logika kayak gitu ya. Bang, sekarang saya tanya, Mereka penulis Quran siapa? menjadikan Tuhan kepada manusia yang seperti kita yang Saya tanya pernah Anda, jadi Bang. bayi. Penulis Quran itu siapa? Penulis Quran siapa? Siapa Penulis Quran. Siapa penulis Quran? Kakak mau tahu penulis Quran siapa? Siapa kalau kamu tahu? Coba. Oke, Cari. saya bilang penulis Quran itu siapa, lalu kakak mau bilang apa? Saya Ya boleh jawab udah, itu siapa? berarti Allahmu Saya tidak confirm, pernah mengaku. saya boleh jawab ya. Siapa penulis Saya Quran? pastikan saya boleh jawab. Iya, siapa? Kakak mau apa? Oke, Siapa kakak akan penulis balas Quran? apa? Iya, kakak akan ambil kalah atau mau tambah tanya? Coba. Siapa penulis Quran? Jawab aja dulu. Aduh. Dia nggak tahu, kamu nggak Itu tahu, makanya kamu berbelit-belit. sederhana. Jawab Siapa? saya, kata saya dulu. Siapa? Hah? Siapa? Siapa tulis Quran? Siapa? Googling dulu, kan? Ya, Google, berikanlah jawabanmu Saya ada Alkitab juga, akidah Islamnya. Mau cari dulu penulis Quran siapa? Cari dulu. Penulis Quran. Nah, googling aja, Bang. Katanya gampang Of jawabnya. course lah. Siapa? Tulis Al-Quran. Bukan tak pernah tahu. Siapa? Semua sudah tahu. Kalian Siapa? Ya kamu aja nggak tahu sampai detik ini kok. Gini. Di Jawab, situ saat jawab, kita jawab. hari mahsyar siapa yang Cari, tulis cari, Quran, cari. siapa Cari, yang siapa penulis Ibn Quran? Harun, siapa yang gini, siapa yang itu Cari tak penulis katanya. Quran siapa? Cari penulis Quran siapa? Cari. Iya, beberapa orang sahabat dilantik Nama, Bang. menulis Sahabat Al-Quran. Juma juga ada, Bang. Namanya siapa penulis Quran? Muaz bin Jabal, Zaid bin Tasabit. Oke, sekarang saya tanya, Al-Hadid ayat 3, siapa yang nulis? Dengar dulu, masih belum habis lagi. Banyak orang di sini. Kalau abang bilang Said bin Tabit, berarti Al-Hadid ayat 3 itu bukan perkataan Allah, perkataan Said bin Tabit. Itu kan jawabanmu tadi ketika saya Dengar menunjukkan dulu. Yohanes 3 ayat 13 ayat 13. Itu perkataan Yohanes. Berarti Quranmu Dengar dulu. Al-Hadid ayat 3 itu Dengar perkataan dulu. Said bin Tabit. Iya. Ya Aduh. udah, selesai. Ngomong aja terus. Saya dari tadi loh dengerin kamu ngoceh. Ini gantian. Iya. Ngomong. Habisin dulu. Oke. Nah. Teruskan. Kalau kamu bilang saya tunjukkan
Yohanes 13 ayat 13. Yesus mengaku Tuhan, kau bilang itu Yohanes. Berarti Allah mau mengaku wal awal wal akhiru itu adalah pengakuan Said bin Thabit karena penulisnya Said bin Thabit. Demikian Yohanes 13 ayat 13. Selesai toh? Mantap. Iya. Jadi jangan bilang Allahmu itu mengatakan wal awal wal akhiru karena itu adalah tulisan Said bin Thabit. Itu dari judulnya kan? Ya sudah. Jadi kapan hari Allah mau mengaku dia adalah Tuhan sembahku? Dia tidak pernah mengatakannya sendiri kan? Karena yang Di nulis Quran ini bukan hanya oleh diam Kak. Oke Kak, giliran saya Kak, sebentar ya, bagi saya waktu ya. Sekarang saya hanya bilang Quran ini bukan hanya oleh satu orang saja Kak tulis ya. Ada berapa banyak orang tulis tidak disebutkan ya. ya udah nggak jelas, lebih nggak jelas. Bang RK, saya tanya Bang RK, penulis buku Cinderella siapa Bang RK? Siapa ya? Saya nggak tahu ya. Ya sama kayak gitu nggak jelas. Ya udah selesai. Ini masih mendingan Yohanes, Matius, Markus. Siapa yang tulis tak Orang perlu jelas jelas. ada. Yang jelas orangnya, harus jelas orangnya. Mana siapa Said bin Thabit? Mana orangnya? Harus Kasih tahu. jelas. Jelasin dulu dong. Siapa nama tadi bilang? Banyak. Siapa nama Kau tadi yang bilang? ngomong Said bin Thabit itu kau yang ngomong. Saya bilang Yazid bin Sabit. Penulisnya salah satunya Said Oh, bin di Thabit. situ aja tidak tahu. Mau tahu dari saya. Nggak perlu, Anda memang nggak tahu apa-apa. Anda baru Google kok. Kita mau udah tahu dari Apa-apa. mana? Dari tadi tidak boleh jawab. Dari mana Yesus mengakui bahwa diri adalah 8.600 orang di sini, kita tadi nunjukin ayat nggak? Tapi dia nggak terima kan Bang RK? Tapi itu bukan dari Yesus. Bukan Yesus, dari Yesus mengakui. Wal awal Oh wal akhiru juga Yesus. bukan dari Allah. Bukan dari Yesus. Itu juga bukan dari Allah, karena Said bin Thabit yang nulis. Mau turunkan saya saja boleh. Jawab. Udah lari dia, Kalian Bang. harus Udah lari, jawab. dia, Bang RK. Dari mana? Gimana Yesus mengakui bahwa Saya dia keringetan mandi sama- adalah Tuhan? Coba buktikan. Buktikan. Oke. Cewek mengakui cewek berhijab. Iya, oke, saya jawab ya. Iya Saya Bang, jawab. Bang Jadi RK aja. Oke. ya, saya menjawab dengan ini ya, dengan kamu punya otak gak? Ada kan? Bisa berpikir. Iya Bang. Ada Bisa dua-dua. berpikir. Hmm. Ada, otakmu ada dua. Oke. Sekarang gini. Kamu tidak percaya Yesus adalah Tuhan karena dia dilahirkan, betul? Iya betul sekali. Oke. Bukan hanya karena dilahirkan. ya sabar. Ada satu, Bang. Kamu Bukan percaya karena Allah dilahirkan. adalah Tuhan. Sabar, kamu dengar. Kamu percaya Allah adalah Tuhan karena Allah tidak dilahirkan, betul? Betul. Oke. Yesus dilahirkan tetapi bisa membangkitkan orang mati. Betul. Allah tidak sabar. Allah tidak sejak kapan Allah adalah Tuhan, ya Allah adalah Tuhan, ya karena tidak dilahirkan. Kapan Allah membangkitkan orang mati melalui Rasulnya yaitu Nabi Muhammad? Bukan melalui Rasul. Abang pernah baca sejarah Nabi Saleh? Ya, ini kan saya jalan. Yesus Iya, bukan itu Tuhan Nabi Saleh, karena itu sabar. bukan Yesus seorang bukan nabi. Tuhan. Kamu dengar? Yesus bukan Tuhan karena dia dilahirkan, tetapi dia yang dilahirkan itu, yang bukan Tuhan yang kau katakan itu, bisa membangkitkan orang mati. Allah yang kau katakan Tuhan itu tidak dilahirkan. Ya kapan dia bisa membangkitkan orang mati? Melalui Nabi Muhammad. Coba satu, jawab. Oke, sip. Sip. Siapa? Abang anggap Tuhan sama Yesus atau menuhankan ya? Saya lagi membuat Iya, iya, ajak anak-anak untuk berlogika. Kapan Iya, iya, Allah iya, iya. kamu membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Iya, iya. Jadi Ini kan saya Allah juga, kan tidak dilahirkan. iya, saya juga ini mau logika ya. Main logika saya juga. Iya, jawab dulu pertanyaan saya. Kapan Allah membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Abang menuhankan Yesus karena dia Iya, membangkitkan saya tanya orang kamu, hidup. kapan Allahmu membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Silakan. Satu aja, yang pernah dibangkitkan oleh Nabi Muhammad itu satu aja. Yang Nabi Muhammad pernah buat, Nabi Isa belum pernah bisa berbuat. Apa itu? Ternyata Nabi Isa menjadikan bulan ini jadikan pecah belah dua. Oke, bulan itu bisa dilihat oleh seluruh dunia atau tidak? Dari sini tidak boleh lihat klaim ya. Sabar, Oleh logikanya, mata- bulan itu bisa dilihat oleh seluruh dunia atau tidak? Bang RK minta dalilnya, dia bilang bulan dibelah. Nggak ada dalilnya soalnya. Oh, ada. Kasih. Ayo. Kasih, coba. Nabi Muhammad. Mumpung ada 9.600 orang, jangan lupa follow ya. Follow ya. Ya. Ini Thank you ya akunya semuanya ya. ke Agatha, akunya ke Ben, teman-teman bantu
follow ya teman-teman ya, biar dia bisa live lagi teman-teman ya. Di follow teman-teman, di follow ya. Ya jangan lupa love orange juga teman-teman ya, Bang RK. Di follow teman-teman ya. Biar Kak Agatha bisa live lagi teman-teman ya. Di follow teman-teman ya, di follow. 9.000 orang di follow ya teman-teman ya. Surah. Oke, Abang baca surah Al-Qamar, di situ baca terjemah ya. Di sini mungkin saya kalau mau jelasin juga di situ tidak boleh nampak jelas ya. Surah surah Al-Qamar ayat pertama. Al-Qamar. Kasih, kasih. Al-Qamar itu ayat surah berapa ya? Oh, ayat surah 54. Ayat pertama ya. Atau Baca bang. baca dulu. Baca bang Hafizul. Hari Ya, kiamat Al-Qamar. makin dekat dan bulan pun terbelah. Oke, Mana? baca terus. Baca terus. Hari kiamat pun mendekat. Bulan pun, apakah bulan sudah terbelah? Kiamat belum Emang datang. udah mau kiamat? Baca dulu. Baca dulu. Jadi. Baca dulu. Jika mereka kaum musyrik Mekah melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir Oh, gitu ya. yang terus menerus. Oh, gitu ya. Iya, berarti itu Saya termasuk coba baca iya. nih. Ya, Saya itu. coba baca. Bulannya terbelah. Ini kan kalian bilang apa itu? Kalian bilang apa? Ini termasuk sihir, berarti kalian ketawa. Ketawa kenapa? Karena tidak saya percaya. tidak. Saya Tidak tanya. percaya itu. Kita lihat, coba kita buka dulu di ayat pertama, saudara. Saya Coba. boleh Brother, bawa brother, beribu-ribu no dalil. kill. Coba brother. Saya boleh- Coba brother. saya boleh Kamu buka dulu surat Al-Qamar ayat pertama. Coba kamu buka surat Saya Al-Qamar. boleh ayat bawa pertama. dalil beribu-ribu, tapi kalian tidak percaya. Saya minta dulu kamu buka Ayatnya surat Al-Qamar ayat pertama. Coba buka dulu. Ya, Nah, buka. Buka surat Al-Qamar ayat pertama coba. Baca. Iqra. ya. Jam. No kill. Bang dapat Ya. pahala bang, dapat pahala. Nah, satu ayat kau baca itu kamu dapat beribu-ribu pahala. Jangan hanya saya yang baca saya dapat pahala. Kamu baca juga. Oke. Hari kiamat makin dekat dan bulan pun terbelah. Nah, kapan kiamat ini kapan, Pak? Belum. Berarti belum kejadian bang. Kiamat ini kapan? Saya tanya hari baik-baik Jumat, habis Bang. ini. Hari Jumat bang. Tunggu. Teman-teman di follow ya teman-teman ya, di follow ya teman-teman ya, di follow ya, Kak Agatha di follow ya, biar bisa live ya teman-teman ya, di follow teman-teman ya, di follow teman-teman. Brother. Tunggu. Dengar. Saya tunggu. Brother. Kejadian mujizat bang. Senang betul. Brother, no bawa kill, no dalil kill. ya. Bawa dalil, Bukan, bawa dalil. dalil ya, no kill. Ya. Silakan. Artinya, sesungguhnya ahli Makkah pernah meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua hingga gunung Hira dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Bulan terbelah, gunung nggak kelihatan. Maksudnya gimana? Aduh, korek kupingmu dulu. Bang. Korek kupingmu. Lah orang memangnya Oh, gimana? butet Dari nih. atas ke bawah. Korek kupingmu itu. Lah baca. Ini apa? Baca. Oke, cari dalil yang kalau mau tahu jelas, cari di sini ya. Yang mana? Nah, cari. Oi, Gunungnya terbelah, gunungnya yang nggak kelihatan. Apa ya hubungannya? Anda dari mana bisa bukti? Oi, Lah kan gunung ada di situ di tidak bawah. ada selfie-selfiean. Dengar dulu, baca dulu. Baca sendiri. Baca sendiri ya. Baca sendiri. Ini. Baca sendiri. Baca sendiri. Ini apa artinya? Kalau Anda tidak boleh baca, saya Apa yang mau nyepelain ya. dilihat? Sesungguhnya ahli Makkah pernah meminta kepada Siapa itu? Rasulullah Ahli itu SAW. siapa? Ahli, coba buka kamera Ahli dulu. Makkah, Kameranya dibuka. orang-orang yang tinggal di Makkah
asli Iya, buka orang kameranya. Makkah. Kameranya dibuka. Kameranya dibuka. Ini antara tafsir dengan ayat Saya buka kamera ya. jomplang ya. Oke, ya. Ya. Ahli. Ahli itu siapa ya? Ahli itu adalah orang-orang yang tinggal di Makkah, asal orang Makkah. Namanya, Orang Arab. namanya ahli. Ahli itu bahasa Arab, Bang. Bahasa Arab. Ya, itu bahasa Yang- Arab, bukan bahasa Yunani atau bukan bahasa Ibrani, Bang. Iya, yang Atau menyaksikan bukan bahasa Indonesia. yang menyaksikan saat bulan terbelah itu siapa? Siapa yang menyaksikan? Orang-orangnya siapa? Lagi satu abang nanya, abang ini orangnya baik kali ya. Ini apa, Bang? Saya dari tadi. Ini di sini bilang anna halal Makkah sa'alu, kata orang Makkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yurahum ayatan fa'arahum insyaqal qamar fa'arahumul qamar syaqatain hatta ra'auj Bahasa Roban. Ini orang Ya. Indonesia. Makanya kalian mau tahu bukti Mana ini? ayatnya bahasa dikatakan Arab. menjelang Mau tahu bahasa kiamat. Indonesia? Ya kan gitu Kalau kan ditunjuk, bang siapa bang Eka? Ya kan? kalau ditunjuk bahasa Indonesia, Tuh. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Waktu kiamat Nah. makin dekat baru bulan terbelah. Emang udah Enak-enak. deket kiamat sekarang? Sekarang saya tanya, An- apa 7 udah makin deket kiamat? Anda kena paham surat. Ya. Tadi kayak Anda baca Allah khairul makirin gitu. Iya kan? Begitu. lari-lari Tapi Anda Bang paham, Anda hanya lihat artinya tapi tidak tahu apa maksud arti kata itu. Dengar di sini sudah jelasin. Karena Anda tidak paham, saya bawa ini. Ya. Ini bukan mujizat. Oke. Jangan tarik napas. Siapa saya tarik nafas, Bang? Buka kameranya. Saya memang orangnya bernafas. Mestilah saya tarik nafas, tak mungkin saya sumbat. Betul? Oke, jadi gini ya. Ketika bulan itu dilihat oleh seluruh bangsa atau tidak? Seluruh dunia. Gimana? Seluruh dunia melihat bulan atau tidak? Apa mau ikut sains juga ya? Enggak, saya tanya, seluruh dunia lihat bulan atau tidak? Abang mau ikut sains dengan Saya saya? tanya, mau pakai sains? Mau pakai sains? Abang mau ikut sains dengan saya ya? Oke, kita sains ya, oke. Hmm? Mau sains? Sains gini, oke sains. Ya, oke, kita sains Boleh ya. sampai besok pagi pun. Dengar dulu, Oke, oke. Iya. dengar dulu. Hmm. Abang dalam sains baca study buku apa? Alkitab Oke, atau buku kita apa? sains. Misal. Akibat dari gravitasi bulan itu apa? Abang belajar buku yang mana? Ya, ini kita belajar. Menurut sains, Bukan. akibat dari gravitasi bulan Abang itu tak apa? boleh belajar dari saya. Abang tak boleh belajar Ya, dari saya saya. ingin Saya belajar bukan dari guru kamu. ya. Kamu paham sains ya. Jadi saya tanya, akibat dari gravitasi bulan itu apa? Saya bukan guru. Saya on the way study ya. On the way study. Oke, sekarang kamu paham sains? Abang dengar dulu yang ini, yang saya bilang. Iya, kamu paham sains atau tidak? Saya paham segalanya, bukan hanya satu Oke, sains kalau saja. kamu paham Saya segalanya, Saya paham kalau segalanya. kamu paham segalanya, oke. Akibat dari gravitasi bulan itu adalah pasang surut air laut. Air. Dengar Air dulu. laut terjadi pasang surut ya. Dengar Oke. dulu. Ketika bulan itu terbelah dan sampai terlihat dengar gunung dulu, Hiro. Bang. Iya, Dengar. salah. Ketika bulan itu terbelah dan sampai terlihat gua Hira seperti yang kau bacakan tadi, ya. Terjadi tsunami di mana? Di belahan dunia mana pada abad ke-6? Karena gravitasi bulan itu bisa terjadi tsunami kalau bulan terbelah, dunia bisa kiamat. Banjir bang. Misal, bila masa kalian mau pergi ke hari mahsyar, Yesus akan nanya segala itu ya. Di mana pernah jadi tsunami, di mana siapa saudara Harun, siapa yang ibu Harun, siapa yang saudara Aduh, Yesus itu. Tak, yang sepertinya udah kepentingan mulai kacau nih. kepercayaan diri. Turunlah. Kayaknya dia banget seriusan. itu dikatakan ketika